Ya, shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus. Buat saudara yang saat ini ada di rumah, beribadah dari rumah. Kita percaya dalam setiap keadaan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Dan kita percaya bahwa keadaan saat ini Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Dan Dia tidak pernah mengingkari janjinya sekalipun. Amin. Hari ini kita datang ke hadapan Tuhan, beribadah di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur. Kita berikan hati kita, hidup kita sepenuhnya pada kendali Tuhan. Bahwa Dia adalah pemelihara kita. Dia adalah penjaga yang tidak pernah terlelap. 24 jam. Dia Allah yang selalu menyertai hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap masa-masa dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk keadaan suka, keadaan ketika kami menikmati berkat Tuhan, keadaan ketika kami melewati tantangan-tantangan di dalam kehidupan kami. Keadaan di mana kami harus belajar Tuhan. Keadaan ketika kami harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Semua keadaan kami Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang berjanji dan Engkau terus menggenapinya di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur selamanya. Kami bersyukur untuk kasih setiamu, kebaikanmu Yesus. Hanya Kau Tuhan, hanya perlindunganmu, hanya kekuatanmu, jaminan bagi hidup kami. Terima kasih Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
kasih Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Rancangan indah Semua rancangan yang baik bagi kami Tuhan, bagi umat di dalam hidup kami Tuhan. di hidupku. Bapa yang mengerti Terima kasih Bapa. segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Thanks God. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur, ku bersyukur Bapakku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, syukur Bapa. Terima kasih Yesusku, selamanya kami mau bersyukur. Buat Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ya Allahku, bersyukur Bapa. ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu Buat Tuhan, kasih setiamu buat kekuatanmu Tuhan, dalam hidupku. buat perlindunganmu, penyertaanmu dalam hidup kami Tuhan. Bersyukur Oh, Tuhan. kami menerima perlindungan, penyertaan yang sempurna dari Bapa yang kekal, Allah yang setia, menopang hidup kami, menjaga hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami melewati setiap masa dalam hidup kami Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Kami nyatakan di hadapan Tuhan dengan iman kami. Hatiku Takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Terima kasih Yesusku. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanah. Tidak ada lembah yang kami lewati tanpa Engkau Tuhan. Bersama-sama dengan Engkau kami melewatinya Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku.
bersyukur, ku bersyukur Bapa. Bapa, ku bersyukur Tuhan, Ku bersyukur, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa. terima kasih Yesus. Ku bersyukur, Tuhan. Sungguh ku bersyukur, terima kasih Setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur, Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasihku bagimu. Terima kasihku Tuhan. Ku bersyukur. Oh, hanya kepadamu ku mau bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur bagimu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sebab Engkau Allah yang turut bekerja Tuhan. Kau turut bekerja dalam segala sesuatu Tuhan. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Bagi semua kami yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dimanapun kami berada, apapun kondisi kami Tuhan hari ini. Tuhan, kami percaya kami adalah orang yang Kau panggil sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kami percaya kami tidak kebetulan untuk melewati masa-masa keadaan apapun dalam hidup kami. Sebab Engkau menyertai kami Tuhan. Engkau menyertai kami Tuhan. Sebab tidak ada lembah yang kelam kami lalui sendiri Tuhan. Semuanya Tuhan Kau menyertai hidup kami. Ketika kami menuruni lembah, ketika kami menaiki bukit Tuhan, ketika kami menaklukkan gunung-gunung persoalan kami, Kau Tuhan yang menyertai kami Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku.
Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya, ku bersyukur. Bapa, Bapa, terima kasih. Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan, buat rancangan yang baik yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Allah kami yang hebat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami berikan kemuliaan hanya bagi Allah kami yang hebat, yang dahsyat. Jemaat Tuhan, kita berjalan bersama dengan Allah dan kita tidak akan pernah gentar. Kekuatan kita daripada Tuhan yang datang bagi kita hari ini. Kami berjalan dan bersuka cita bersama dengan Kau Tuhan. Berjalan bersama-Mu. Amen. We believe in Lord. tak Akan ku gentar, tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Thanks Lord. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu dengan hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yes God, Yesus jaminan hidupku. Kau jaminan hidup kami Tuhan.
Kami berjalan bersama-sama denganmu dengan iman kami. Berjalan bersamamu. Tak akan kami gentar Tuhan. Tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku. Kami menjalani kehidupan kami. Jalani kehidupan. Yes Lord. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan yang ajaib darimu Tuhan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, kau benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Amin. Yesus, jaminan hidupku. Tidak sedikit pun kami gentar Tuhan, sebab kau menjamin hidup kami. Masa depan kami pasti di tangan Tuhan. Keamanan kami pasti di tangan Tuhan. Yes Lord, we believe in you Lord. Selamat Tuhan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, kau benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Amin. Yesus, kau jaminan hidupku. Kau kekuatanku, menopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Kau Yesus, jaminan hidupku. Thanks Lord. Kau jaminan bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Wow, terima kasih Tuhan. Tidak ada hal yang paling besar, hal paling membanggakan. Tidak ada lebih daripada ketika Engkau menjamin hidup kami Tuhan. Engkau menjamin kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh aman di dalam jaminan-Mu. Kami sungguh aman di dalam pengawasan-Mu Tuhan. Kami aman di bawah naungan sayap. Di dalam tudung kasih-Mu Tuhan. Dalam limpahan anugerah-Mu kami aman Tuhan. Kami aman Tuhan. Bapakku Kami datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Thanks God. Yes. Kau ada bagi kami Tuhan. Kau ada bagi kami Tuhan.
Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat Bagiku ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyikan haleluya. Sungguh Kau hebat, Ajaib perkasa perbuatanmu. singing haleluya, haleluya. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi Amin. Dengan hati yang bold, haleluya. yang penuh dengan iman. Sungguh
ajaib Allah yang perkasa. ajaib di depan kami. Di hadapan kami, Perbuatanmu. menjagai langkah-langkah kami. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Kami sembah Engkau Allah pencipta langit dan bumi, beserta dengan segala isinya. Allah yang dahsyat dan perkasa, Allah yang kami sanjung dan Allah yang kami tinggikan. Di tengah-tengah keadaan apapun Engkau tetap Allah. Engkau tetap memegang kendali Tuhan. Tidak ada satupun yang luput dari perhatian-Mu dan pikiran-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur sebab rencana agung-Mu yang luar biasa. Sampai bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Kami agungkan, kami muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Nyatakan isi hati-Mu kepada kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Kita berkata amin. Puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang kekasih di rumah saudara masing-masing. Dan kami di sini ada beberapa orang yang beribadah di tempat ini. Saudara, saya berdoa dan berharap supaya saudara tetap semangat di dalam Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, dan Tuhan yang masih memegang kendali dalam kehidupan ini. Kita tahu bahwa apa yang kita alami hari-hari ini tentulah tidak mudah. Tetapi saudaraku, jangan sampai apa yang terjadi ini saudaraku membunuh iman kita, membunuh sukacita kita. Tetapi mari kita saudaraku belajar untuk melihat sisi yang lain. Apa kata kitab Yakobus saudaraku? Yakobus berkata saudaraku, di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, ya menarik sekali ketika saya membaca ayat ini dikatakan bahwa saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, judul khotbah kita hari ini adalah bertumbuh di masa sukar. Wow. Saudara, kita bisa bertumbuh di masa yang sukar. Seperti
Yakobus ini berkata, saudara, ya, dikatakan di sana supaya kita anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Waduh, saudara, ini benar-benar luar biasa, saudaraku. Ya. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara, dalam satu terjemahan bahasa Inggrisnya kira-kira diterjemahkan seperti ini. Ya, ketekunan, menghasilkan ketekunan itu dia berbicara tentang kedewasaan rohani dan inner peace, kedamaian di dalam batin. Wow, saudara. Saya pernah punya pengalaman melewati masa-masa sulit dalam hidup ini. Saudara, enggak mudah memang. Di dalam hati bergejolak, saudaraku. Ya, kekanak-kanakan saya mulai muncul, saudaraku. Sifat kekanak-kanakan saya mulai muncul. Ya, tapi saudaraku, melewati masa-masa sulit itu, saudara. Akhirnya saya bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena masa-masa yang sulit itu, masa-masa yang sukar itu, saudara, mengajar saya bertumbuh menjadi lebih dewasa. Melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Dan lagi, saudaraku, bertumbuh mengalami apa? Mengalami kedamaian di dalam batin. Saudara tahu bahwa hari-hari ini kata damai itu adalah kata yang sangat mahal, saudara. Yang justru sekarang yang sedang bertumbuh adalah takut, khawatir, cemas. Kata damai hari ini kata-kata yang mahal. Tetapi tahukah kitab Yakobus tadi berkata bahwa mari, saudaraku, kita tidak bersyukur untuk masalahnya. Tetapi kita bersyukur kenapa? Kalau kita berhasil melewati masa-masa ini. Kita mau belajar melewati masa-masa ini, saudaraku. Nanti, saudara, setelah masa sukar ini lewat, kita akan bertumbuh semakin dewasa. Kita akan memiliki kedamaian di dalam batin kita. Dan kita akan berbeda, saudara. Saudara, jangan cuma sekedar saya berdoa. Kita berdoa tentunya setiap hari. Supaya, saudaraku, apa yang sedang terjadi ini, saudaraku, cepat berlalu. Tentunya iya, saya juga berharap dan berdoa ini cepat berlalu. Saudaraku, tapi pertanyaan yang paling penting, bukanlah seberapa lama atau seberapa cepat masa sukar ini berlalu. Tetapi untuk kita orang-orang percaya adalah, apakah kita mengalami pertumbuhan? Apakah kita mengalami perubahan? Apakah kita mengalami kedewasaan? Apakah tumbuh kedamaian di dalam batin kita? Sehingga kita tidak takut, saudaraku, melewati masa-masa yang sukar ini, saudara. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kita nggak usah takut. Soal hidup kita, Tuhan sudah ada di dalam tangan Tuhan. Mati hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa menjamah kita tanpa seizin Tuhan. Pegang firman itu, saudara. Tidak ada satupun, saudaraku, yang bisa menjamah kita. Ingat, saudaraku, Tuhan beserta dengan kita. Kenapa? Karena roh Allah berdiam di dalam diri kita. Kita adalah milik Allah. Kita adalah kepunyaan Allah. Jadi, saudara, jangan takut soal mati hidup, saudaraku. Jangan fokus ke sana, saudara. Saudara, fokusnya apa? Bagaimana saya bertumbuh dewasa melewati masa-masa sukar ini. Dewasa juga berbicara tentang apa? Pengenalan akan diri saudara. Pengenalan akan Tuhan dalam hidup saudara bertumbuh. Saudara, nanti kalau saudara akan lihat akan berbeda, saudara. Itulah sebabnya, saudaraku,
kita kasih judul hari ini, bertumbuh di masa sukar. Saudara, jangan banyak habiskan waktu untuk apa? Oh, untuk banyak berita-berita, saudara. Berita-berita, bahkan banyak yang hoax, saudaraku. Jangan. Lebih bagus saudara mengambil cara yang baru, pertumbuhan hidup saudara. Ya, selalu bertumbuh itu membutuhkan effort, saudaraku. Membutuhkan apa? Membutuhkan kerja, saudaraku. Membutuhkan latihan, saudara. Sama seperti kalau saudara mau membangun tubuh saudara, ya saudara mau memiliki tubuh yang kuat, saudaraku. Saudara harus olahraga, saudara harus latihan. Untuk olahraga itu enggak enak, saudaraku, tetapi itu baik buat tubuh saudara, baik buat kesehatan saudara. Masa sukar itu enggak enak, tapi baik untuk pertumbuhan kita, saudara. Saya mau mengajak jemaat, ya, untuk memiliki cara pandang yang berbeda. Nah, yang pertama, saudaraku, hari ini kita sama-sama mau belajar. Mari, saudara, pergunakan masa sukar ini kesempatan untuk kita bertumbuh dari rumah. Saudara, saudara tahu bahwa pemerintah kita, saudara, menganjurkan kita ya work ya from home, kerja dari rumah. Ya, tinggal di rumah, saudaraku. Ya, lalu kita ngapain di rumah, saudara? Ya, selama ini kita kerja, selama ini kita kuliah, melakukan bahkan kadang-kadang saudaraku kalau kita udah bosan di rumah kita lebih banyak di luar, saudaraku. Tapi hari ini, saudaraku, kita mulai belajar, saudaraku, bertumbuh dari rumah, saudaraku. Pergunakan kesempatan yang baik ini untuk bertumbuh. Yang pertama, saudara, di dalam kitab Matius 12 ayat 25 dikatakan, tetapi Yesus mengetahui pikiran-pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Lihat, saudaraku, setiap rumah tangga yang terpecah-pecah katanya tidak dapat bertahan. Saudara, ada beberapa hal yang kita bicara poin-poin penting dari sini, saudara. Yang pertama, saudara, bagi saudara yang sudah berkeluarga, coba saudara kenalin pasangan saudara dan anak-anak lebih dalam, bukan hanya sekedarnya saja. Ya, kadang-kadang saudaraku di zaman sekarang ini orang tua begitu sibuk, saudaraku. Kelihatannya baik tidak berarti, saudaraku, bahwa tidak ada masalah atau semua baik-baik saja. Ya, kenapa? Karena kita kurang berinteraksi satu dengan yang lain. Tapi hari ini kita nggak punya pilihan, saudaraku. Kita harus berinteraksi satu dengan yang lain. Nah, kadang-kadang, saudaraku, ketika kita berinteraksi, saudaraku, kita sendiri-sendiri, saudaraku. Kita menjauh dari pasangan dan anak-anak kita, saudaraku. Kita tidak benar-benar membangun sebuah hubungan. Tidak belajar mengenali kehidupan kita, saudara. Saudara, mari, saudara. Saya belajar dalam kehidupan ini, saudara. Saya belajar banyak, saudara. Saya mengakui bahwa dulu saya banyak gagal, saudaraku. Ya, karena terlalu sibuk melakukan. Saya sampai kehilangan hubungan dengan anak-anak saya, saudara. Ketika saya tersadar, saudara, saya bersyukur. Saya tersadar, saudaraku, oleh karena persoalan. Biasanya kalau kita, saudara, ya nggak ada persoalan kita jarang belajar. Karena kita menganggap kalau nggak ada persoalan berarti apa yang kita lakukan sudah benar, saudaraku. No. Kita berpikir kalau segala sesuatu berjalan dengan baik, seperti yang kita inginkan, maka semua akan baik-baik saja. Ketika seorang suami jabatannya naik, keuangan kita berhasil, saudaraku. Ya, dan lain-lain kelihatannya bagus. Kita berpikir semuanya oke. No, saudara. Kadang-kadang, saudaraku, justru banyak kita kehilangan hubungan-hubungan, saudara. Hubungan dengan siapa? Hubungan dengan orang-orang terdekat kita. Saudaraku, mari, saudaraku, ini waktu yang berharga, saudara. Saudara yang pegawai tentunya saudara masih bisa. Ya, saudara masih digaji, saudaraku, untuk ini, saudara. Ya, sekalipun saudara ada di rumah, saudara masih mendapatkan penghasilan.
Tapi tentunya juga ada saudara-saudara kita yang lain. Ini masa-masa yang sulit bagi mereka, saudaraku. Kita berdoa, saudaraku. Mari juga temukan saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan. Kita sama-sama membantu mereka, saudaraku. Supaya mereka tidak merasa sendirian di masa-masa sulit ini. Ya, kita bersyukur pemerintah kita juga memberikan banyak kemudahan-kemudahan, saudaraku. Ya, di masa-masa sulit ini. Tetapi saya mau kembali mengingatkan kita. Mari saudaraku, pergunakan ini untuk saling mengenali. Mengenali apa? Mengenali keluarga kita. Tapi kalau saudara adalah seorang yang single atau saudara tinggal sendiri, apa yang saudara harus lakukan? Saudara kenalin dirimu, saudara. Saudara, kita hanya bisa mengenali diri kita di mana? Di dalam Tuhan, saudara. Saudara tidak akan bisa menjadi seperti dirimu, seperti yang Tuhan mau, tanpa engkau mengenal Tuhan. Saudara, kerap kali kita menjadi seperti yang orang lain inginkan. Kerap kali kita, saudaraku, di dalam batin kita banyak pergumulan. Ada rasa tertolak, ada rasa takut, ada rasa malu terhadap diri sendiri. Ada, saudaraku, rasa yang gak enak terhadap diri sendiri, saudara. Kita mencoba menjadi orang lain, saudaraku. Akibatnya apa? Kita gak bertumbuh, saudara. Itulah sebabnya kita perlu ketemu Tuhan. Kalau kita ketemu Tuhan, saudara, maka kita akan ketemu dengan diri kita. Ambil waktu untuk catat, coba lihat, saudaraku. Kenali dirimu seperti apa, saudara. Ya. Nah, saudaraku, yang berikutnya adalah menemukan diri kita. Ini yang saya katakan untuk saudara yang single juga. Menemukan diri kita. Hal-hal yang perlu kita ubah. Kalau saudara keluarga, lebih daripada menemukan kesalahan orang yang ada di keluarga kita. Dan mencoba mengubah mereka. Ini waktu untuk apa? Diri kita. Menemukan, coba buat pertanyaan-pertanyaan sendiri dalam hidup saudara. Ya, saudara, saya sendiri belajar, saudaraku, iya ya. Ada hal-hal yang saya temukan, saudaraku, di masa-masa ini, ada hal-hal yang saya bilang, Tuhan, saya mau berubah, Tuhan. Saya mau belajar, Tuhan. Ya, saudaraku, dulu saya suka mudah menyalahkan orang lain, saudaraku. Ketika orang lain tidak yang seperti yang saya inginkan, saya mudah menyalahkan orang lain. Ya, saudaraku, saya belajar. Untuk belajar untuk apa? Untuk kalau kita salah, saudara, kita mudah untuk berubah. Kalau kita benar, kita mudah untuk bisa dekat dengan orang lain. Kadang-kadang, saudaraku, dalam hidup ini berbeda, saudara. Ketika kita salah, kita nggak mau berubah. Ketika kita benar, saudaraku, kita menghukum dan menghakimi orang lain. Saudaraku, mari berubah, saudara. Sekali lagi saya katakan, ketika kita salah, saudara, kita mudah untuk berubah. Ketika kita benar, kita masih bisa bergaul dengan orang-orang di sekitar kita. Kita masih bisa menerima mereka, pasangan kita, anak-anak kita, bahkan diri kita, saudaraku. Dan kita berkata, Tuhan, aku mau berubah. Bayangkan, saudaraku, betapa banyak hal yang kita bisa berubah, saudaraku. Jangan sia-siakan waktumu hanya untuk takut, khawatir. Jangan sia-siakan waktumu hanya untuk mendengar banyak berita-berita, saudaraku. Seperti yang minggu lalu saya katakan, dengarkan saja apa yang dari pemerintah, saudara. Ya, yang baik saudara dengarkan, saudara. Ya, jadi mari jemaat yang kekasih, saya mau mengajak kita belajar menemukan diri kita sendiri, saudara. Ya, dan mulai belajar, ya. Berikutnya, saudaraku, mempraktekkan saling mengasihi, saling mengampuni, saling mengaku dosa dan kesalahan. Saudara, saya mau beritahu kepadamu, kalau kita di rumah, saudara, kata-kata kita tidak akan kuat berbicara dibanding dengan apa? Perbuatan kita, saudara. Ya, itulah sebabnya, saudaraku, kalau di rumah, ya kadang-kadang kata-kata kita itu, saudaraku, ya tanpa contoh, tanpa perbuatan, tanpa praktek, saudaraku, akan seperti angin lalu, saudara. Ya, orang tua juga, saudaraku, kalau kita salah kepada anak kita bisa berkata, I'm sorry, maafkan papa, maafkan mama. Jadikan ini contoh, saudaraku. Ya, saudaraku, kalau di rumah kita selama ini banyak chaos, banyak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Banyak saling, saudaraku, menghakimi satu dengan yang lain. Kita berkata, ini salahmu, itu salahmu. No, saudaraku, ini waktunya berhenti.
Ini waktunya belajar untuk apa? Belajar berubah dari diri sendiri, saudara. Belajar rendah hati, belajar berani minta maaf, belajar berani mengakui kegagalan kita, saudara. Ingat saudaraku, yang baik di rumah kita, setiap kita punya kontribusi, apakah suami, istri, atau anak-anak. Atau setiap yang buruk pun saudaraku, kita masing-masing punya kontribusi. Kita tidak perlu saling menyalahkan satu dengan yang lain, saudara. Sehingga rumah tangga kita menjadi indah. Apalagi saudaraku, membangun mesbah keluarga. Ya, temukan cara yang kreatif. Ya, saudaraku mungkin anak saudara masih kecil, saudara berkata, ayo kita saat teduh. Bagi dia itu mungkin masih terlalu sulit, saudaraku. Apalagi anak zaman sekarang. Ya, saya dulu ingat saudaraku ketika anak-anak saya masih bersama dengan saya di Medan, saudaraku. Masih bersama dengan kami di Medan. Ya, begitu saya ambil gitar, anak-anak bilang begini, Pak ngobrol-ngobrol lah Pak. Ya, oh iya. Akhirnya kita ngobrol cerita, ya. Nanti di ujung-ujungnya saudaraku kita bilang, ayo kita berdoa bersama-sama. Nah kita berdoa bersama-sama saudara. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita bisa nonton film bersama-sama saudaraku. Ya kemarin di salah satu grup saya saudaraku ada film-film bagus yang bisa ditonton. Film Kristen saudara. Ya nonton sama-sama. Setelah nonton sama-sama tanya, kamu dapat apa? Kamu dapat apa? Kamu dapat apa? Ya cerita saudaraku. Itu membangun apa? Membangun kebersamaan saudaraku. Ya, poin pentingnya apa? Kita berharap lewat kejadian ini kita mendapat buah yang manis. Kita makin mengerti tentang hubungan. Kita mengalami pemulihan pribadi, pemulihan keluarga. Ada keluarga ilahi. Yang single saudara memiliki pemulihan pribadi. Setelah lewat masa yang sulit ini saudaraku, engkau menjadi pribadi yang berbeda. Wah, nanti waktu kita mulai ibadah bersama-sama. Wow, saudaraku, ada sesuatu yang berbeda. Ketika engkau udah waktunya saudaraku nanti kita boleh lagi berkumpul bersama-sama. Engkau ketemu dengan teman-temanmu, saudaraku, engkau berkata, wah luar biasa. Ya, engkau akan berkata terima kasih untuk masa-masa yang sulit Tuhan. Ya karena masa yang sulit itu menolong saya untuk bertumbuh dewasa. Bertumbuh. Yang memiliki kedamaian, inner peace, kedamaian di dalam batin saya. Wah, bukankah itu luar biasa saudara? Jadi mari, ambil waktu ini saudara. Pakai waktu ini saudara. Ya, cepat lambat badai pasti berlalu saudaraku. Tapi belajar saudara. Ya, saudaraku jangan udah banyak tantangan, banyak persoalan. Tetap enggak dewasa-dewasa, tetap kanak-kanak. Wah, saudara jangan saudaraku ya, itu namanya musibah saudara. Mari kita belajar saudaraku melewati masa-masa sulit ini saudara. Yang kedua saudara, membangun hidup kita di atas dasar yang teguh. Tuhan dan firman-Nya saudara. Ya, bertumbuh di dalam Tuhan dan kebenaran-Nya. Nah saudara, mari kita baca sama-sama. Saudara di rumah baca ini dan kami ada di tempat ini juga baca ya. Semua kita baca ya. Mari kita baca Matius 7 ayat 24 sampai 27. 1, 2, 3 ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Wow, siapa di sini mau menjadi bijaksana saudara? Ya. Ya jangan saudaraku kayak orang bodoh, dengar terus. Tiap minggu datang ibadah, dengar. Tapi disebut orang bodoh, kenapa? Karena enggak melakukan saudara. Ya jangan buang waktu saudara. Jangan datang ibadah itu, komsel, pemuritan itu buang waktu. Kalau saudara apa? Kalau sampai firman yang saudara dengar itu tidak dilakukan. Ya. Alkitab berkata itu orang bodoh saudara. Tentunya semua kita yang ada di rumah juga mau menjadi orang bijaksana semua ya. Nah katanya mendengar dan melakukan. Ya coba baca ayat 25. Sama-sama 1, 2, 3 ya. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh. Sebab apa? Didirikan di atas batu. Nah namun 1, 2 ya.
Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, itu yang saya katakan tadi, tiap minggu pergi ke gereja, rajin komsel, ya rajin pemuridan, namun tidak melakukannya, ia sama dengan orang apa? Orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Sehingga apa? Rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, hidup ini pasti ada ujiannya, saudara. Cepat lambat, hujan, banjir, angin. Ya, hari ini ujiannya virus corona, saudara. Sebenarnya sekalipun tidak ada ini, saudaraku, ya setiap hari sih ada ujian dalam hidup kita. Kecil dan besar, saudaraku. Tapi ini karena melanda pandemik di seluruh dunia. Dan saudara tahu ternyata, saudaraku, anehnya setiap 100 tahun ini terjadi, saudaraku. Jadi 19, berapa itu kalau 100 tahun sekarang? 2020 kurang 100 berarti 1920, betul ya? Itu juga terjadi. Kurangkan 100 lagi, 1820, kurangkan 100 lagi. Itu terjadi tiap 100 tahun. Jadi ini bukan sesuatu yang baru, saudara. Bukan. Ini sebelumnya juga sudah pernah terjadi, saudara. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita goyah? Apakah kita, saudaraku, iman kita menjadi goncang? Ya, kita takut, panik, berkepanjangan, saudaraku. Kalau saya katakan ini seperti kitab Yakobus tadi dikatakan, ini baik buat kita, saudara. Bukan coronanya baik, bukan. Tetapi ini baik untuk menguji iman kita, saudara. Tadi saya sudah baca ini, saudaraku. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Kenapa, saudara? Saya percaya bahwa nanti menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, waktu semakin dekat, ujiannya lebih berat, saudara. Ini kayak orang mau ujian sekarang apa namanya? SPMB ya? SMPTN. Oh aduh panjang kali ya, nah, itulah itu ya. Kan ada tryout, betul nggak? Ada tryout ya. Apa namanya? Bimbingan suka buat tryout, betul nggak? Ini baru tryout, saudaraku. Ini tes. Nah kira-kira gimana kita, saudara? Bersyukur, saudaraku. Iman kita ada ujiannya hari ini. Ya, apakah kita goyah, saudara? Ya, karena ini baik untuk menguji iman kita, saudaraku. Ya, coba sama-sama kita baca, baik yang di rumah, coba bacakan. Temukan apakah yang menjadi pasir dalam hidup kita. Apa itu pasir, saudaraku? Segala sesuatu yang mudah berubah. Apakah saya selama ini membangun hidup saya di atas dasar apa? Atas dasar pelayanan saya. Atas dasar apa? Atas dasar pekerjaan saya. Atas dasar apa? Atas dasar uang saya. Atas dasar apa? Atas dasar prestasi saya. Atas dasar apa? Kecantikan, kegantengan, semuanya itu pasir, saudara. Coba lihat betapa rapuhnya kita. Bahkan uang kita pun gak bisa menyelamatkan kita hari ini, saudara. Ya, kehebatan kita, prestasi kita nggak bisa menyelamatkan kita hari ini. Satu-satunya dasar yang teguh siapa? Yesus Kristus. Itulah sebabnya, saudaraku, kita perlu bangun dasar hidup kita di atas dasar yang teguh. Ya, apakah selama ini kita hanya pendengar dan yang kita lakukan bukan apa yang kita dengar? Antara mendengar dan melakukan ada jarak yang membatasinya, yaitu perenungan apa yang ada di dalam alam bawah sadar kita.
Saudara, setiap firman yang kita dengar, kalau itu enggak kita renungkan, kalau itu enggak kita imajinasikan, kalau kita itu enggak, saudaraku, punya waktu untuk memikirkan firman tersebut, maka firman itu akan hilang, saudara. Firman itu akan sia-sia, saudara. Supaya itu punya dampak atas hidup kita perlu apa? Perlu perenungan. Perenungan kita yang perlu diganti. Kenapa? Ingat, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, itu dimulai dari pikiran kita. Itu dimulai dari alam bawah sadar kita. Apa yang ada dalam perenungan kita, itu yang kita lakukan. Makanya perenungan kita perlu ganti. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Bayangkan, saudaraku. Firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, kalau kita merenungkan firman, maka kita merenungkan Allah. Wow, dahsyat sekali, saudara. Kalau kita merenungkan firman, kita merenungkan Allah. Wah, hebat sekali loh, saudara. Bayangkan kita merenungkan Allah lewat merenungkan firman-Nya, saudara. Ya, jadi saudaraku, ya akhirnya pasir-pasir tadi waktu kita merenungkan firman Tuhan itu kita ganti. Ya, ketika kita merenungkan Allah sendiri, Allah menjadi dasar dalam hidup kita. Ya, itulah sebabnya saudaraku betapa pentingnya kita merenungkan firman. Ya, ketika nanti saudara pulang, ketika saudara ada di rumah saudara mulai merenungkan firman Tuhan, engkau merenungkan Allah dalam hidupmu. Ya, saudara berkata, Tuhan kota bentengku, kepada siapakah aku harus takut? Wow, saudara. Ya, terus saudara renungkan, saudara renungkan, ya, itu akan mengubah dasar hidup saudara. Ya. Nah, yang ketiga, saudara, menang atas ketakutan lewat kuasa Allah. Ya. Kasih Allah dan pikiran yang tertib atau sehat. Mari kita baca sama-sama 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sama-sama baca 1, 2, 3, ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan apa? Kekuatan, kasih dan ketertiban. Ya. Jadi saudaraku, kita bertumbuh, ya. Dengan apa? Kita menang atas ketakutan lewat apa? Lewat kuasa Allah. Ya, ingat saudaraku, firman Tuhan berkata, ya. Nah, saudaraku sebentar, kekhawatiran dan ketakutan telah mencengkeram hidup banyak orang. Takut di sini dikatakan adalah roh ketakutan, spirit of fearfulness. Ya, itu spirit, itu roh, ya. Coba lihat saudara sekarang. Saya kemarin waktu tadi pagi olahraga saudaraku, itu mobil ambulans lewat, ya, beberapa kali saudaraku. Apakah itu bawa orang baru atau orang yang meninggal? Itu bisa membuat kita takut, saudara. Ya, bagaimana kita melawan spirit ketakutan itu, saudaraku? Ya, lihat, baca sama-sama. Kalahkan dengan kuasa Tuhan. Baca sama-sama 1, 2, 3, ya, Yohanes 1 ayat 12. Supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, ayat 1 Yohanes 4 ayat 15, 1, 2, 3, ya. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Saudara mengaku bahwa Yesus anak Allah? Bayangkan Allah ada di dalam diri saudara. Corona takut nggak sama Allah? Takutlah saudara. Kalau di dalam diri saudara ada Allah, saudara, Corona takut kepada saudara. Kenapa? Makanya saudaraku, kalau kita anak Allah, kita punya hak memakai nama Yesus. Amin saudaraku. Dalam nama Yesus, ya. Jadi kalau saudara sakit-sakit atau apa, jangan gini, aduh ini jangan-jangan udah corona ini. Aduh ini gimana ini ya? Jangan saudara, ya. Jangan, aduh ini gimana ini? Ya cemas. Ya cemas justru menurunkan imun tubuh saudara. Ya. Jangan cemas, tenang, percaya. Amin. Bilang begini, dalam nama Yesus, corona tidak bisa mendekat. Amin. Ngomong saudara, ucapkan kenapa? Saudara anak Allah, saudara kita punya kuasa. Ya, satu kali lihat apa bedanya saudaraku. Satu kali di dalam Alkitab,
Paulus banyak ngusir setan, saudaraku, sembuhin banyak orang. Lalu ada beberapa orang anak-anak Skewa, saudaraku, yang mereka coba praktekkan. Mereka bukan anak-anak Tuhan, saudaraku. Mereka, kalau nggak salah, anak ahli sihir, saudaraku. Mereka bilang dalam nama Yesus yang disebut Paulus keluar. Apa yang terjadi? Mereka digagahi oleh roh jahat itu, saudara. Nah, kita itu anak Tuhan. Kalau anak Tuhan, kita punya kuasa. Amin. Katakan, di dalam mulutku ada kuasa. Nama Yesus berkuasa. Alkitab bilang begini. Ya. Setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku. Setiap makhluk akan mengaku. Yesus adalah Tuhan. Amin. Jadi nama Yesus itu berkuasa, saudara. Ya, jangan sampai di dalam diri kita ada kuasa kita nggak gunain. Pergunakan dalam nama Yesus. Ya. Kalau ya makanya saudaraku, ya jangan sampai anak kita takut yang berkeluarga, anak jadi takut. Aduh ma, jangan-jangan aku kena corona. Oh, jangan saudaraku ya. Bangun iman anak-anak kita. Ya, katakan tidak. Perlindungan Tuhan ada padamu. Amin. Kayak gitu saudara, ucapin. Karena kata-kata kita berkuasa. Amin. Hidup dan mati dikuasai apa? Lidah. Katakan tidak dalam nama Yesus. Kau sehat-sehat, aku sehat-sehat. Amin. Ya saudara. Ya, wow saudaraku, luar biasa saudara. Saya juga ngebayangin saudaraku kalau bisa doakan orang dalam nama Yesus sembuh. Amin saudara. Wah kan dahsyat banget itu saudara. Karena kita anak-anak Allah saudara. Ya. Jadi kalahkan dengan kuasa nama Yesus. Amin. Makanya intim dengan Tuhan. Supaya nggak ada tuduhan ya. Ya kan. Nggak ada saudaraku. Nama Yesus itu lebih hebat daripada apapun saudaraku. Ya. Ya. Oke. Kalahkan roh ketakutan dengan hidup di dalam kasih. Ya, coba baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Inilah kasih itu. Apa kasih saudaraku? Definisi kasih ini, coba apa? Sama-sama baca. 1, 2, 3 ya. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bayangkan, kasih itu apa? Allah yang mengasihi kita. Wah kemarin, tadi pagi waktu olahraga saudara, ngobrol-ngobrol dengan istri saya saudara, dengan Ibu Sora. Saya kemarin baca sebuah buku menarik sekali saudara. Ada satu orang ibu yang lagi hamil, divonis oleh dokter bahwa dia punya tumor di dalam kandungannya saudara. Dokter bilang begini, ada 2 pilihan. Kau sebenarnya harus segera kita operasi. Ya, supaya tumor ini hilang, kau sembuh. Tapi akibatnya apa? Anakmu belum cukup bertumbuh, dia akan mati. Yang kedua katanya, kita tunggu waktu untuk pembedahan sampai anak ini akan cukup untuk dilahirkan, tapi kemungkinan besar kamu akan mati. Wah saudara, kayak makan buah simalakama saudara. Tapi luar biasa, itulah hati seorang ibu saudara. Ibu itu bilang begini, kita tunggu saja. Sampai bayi saya siap untuk dilahirkan. Bayangkan saudara, untuk bayinya, ibu itu rela berkorban saudara. Saya waktu baca itu saya bilang, Tuhan, hebat banget kau Tuhan. Ya, manusia aja bisa punya kasih yang begitu hebat saudara. Apalagi Tuhan kita. Tuhan yang luar biasa itu saudara. Tuhan yang dahsyat itu saudara. Akhirnya saudaraku, dokter setuju saudara. Akhirnya anak itu lahir saudara. Saya lupa di buku itu diceritakan. Kalau nggak salah 2 bulan setelah anak itu lahir. Ibunya sempat lihat anaknya saudara. Sampai anaknya keluar dari rumah sakit. Dan sesudah itu ibu itu meninggal saudara. Poinnya apa saudara? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Tuhan bilang begini, bukan kamu yang memilih aku. Tetapi aku yang memilih kamu. Saudara, saya mau beritahu kepadamu. Bersyukur kepada Tuhan untuk merasakan kasih Tuhan. Cuma bilang begini, terima kasih Tuhan.
karena engkau mengasihi aku. Amin. Anak tersebut tidak berpikir bahwa saudaraku orang tuanya berkorban demi dia karena dia masih terlalu kecil. Demikianlah Tuhan. Dia mengasihi kita tanpa kita minta dia mengasihi kita. Dia sudah mengasihi kita. Amin. Katakan Tuhan mengasihi saya. Bahkan tanpa saya minta dia mengasihi saya. Dahsyat sekali saudara. Itu luar biasa saudara. Terima dengan iman saudara. Amin. Nah ini ayat yang kemarin kita baca. Baca sama-sama yang di sini maupun yang di rumah. Sama-sama 1, 2, 3 ya. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Amin. Katakan yang di rumah amin. Ya, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sebab apa? Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab apa? Ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Wow. Kalau kita punya kasih yang sempurna, dan memang di dalam diri kita ada kasih yang sempurna itu, amin. Allah sendiri, enggak ada lagi ketakutan saudara. Jadi kalahkan roh takut itu dengan apa? Hidup di dalam kasih Allah. Tinggal di dalam kasih Allah saudara. Yang terakhir, kalahkan roh ketakutan dengan apa? Pikiran yang sehat, pikiran yang tertib. Pikiran yang sehat itu yang begini saudara. Ya, seperti apakah pikiran yang sehat? Kita baca sama-sama, baik yang di gedung ibadah ini maupun di rumah sama-sama. 1, 2, 3 ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka apa? Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Pikiran yang sehat, memikirkan pikiran seperti ini. Amin saudaraku. Ya, stop takut. Amin. Stop khawatir. Pikirkan yang baik. Amin. Jemaat Tuhan, ya semuanya kita ya percaya Allah itu baik bagi kita. Allah mengasihi kita. Allah mencintai kita. Mari bertumbuh di masa-masa yang sukar. Amin. Selepas corona ini selesai, hidup kita menjadi baru. Amin. Berbeda saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita sama-sama sebentar menyembah Tuhan. Saya undang Prophetic untuk maju ke depan. Haleluya Yesus. Jesus Lord. Bertumbuhlah di masa sukar jemaat Tuhan. Bertumbuhlah di masa sukar. Pergunakan kesempatan yang ada ini. Untuk kita bertumbuh lewat keluarga kita. Bertumbuh lewat merenungkan kebenaran-kebenaran Tuhan lebih dalam lagi. Bertumbuh dengan mengalahkan roh ketakutan. Dengan kuasa Allah. Dengan kasih Allah. Dengan pikiran yang sehat, saudara. Firman-Mu Berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu
Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus. Yes Lord, haleluya. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ya Tuhan, firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Jikalau Tuhan ada di pihakku,
Apakah yang dapat dilakukan oleh manusia kepadaku? Apakah yang aku harus takut jikalau Allah ada di pihakku? Bapa Surgawi, kami berdoa Tuhan, supaya setiap kami, seluruh jemaat-Mu, tetap kuat dan bahkan bertumbuh di masa sukar ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga diperbaharui. Pribadi-pribadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hidup kami diperbaharui. Cara pandang kami berubah. Kami semakin dewasa. Dan biarlah kedamaian batin, inner peace, tumbuh dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami tidak lagi ditakutkan oleh apapun Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami juga Tuhan boleh mengintrospeksi diri kami ya Bapa. Untuk membuang pasir-pasir dalam hidup kami. Sehingga kami membangun dasar iman kami hanya kepada Yesus. Tuhan, kami bersyukur ini menjadi sebuah ujian bagi iman kami Bapa. Sambil menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Seperti firman-Mu berkata supaya kami bertahan sampai kesudahannya. Di dalam nama Yesus. Iman kami bukan hanya pada saat ini tetapi iman sampai akhir. Tuhan terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar kami juga bertumbuh mempergunakan nama Yesus. Mengucapkan nama Yesus. Berdoa untuk orang-orang di sekitar kami. Berdoa supaya Tuhan ketakutan hilang Tuhan. Di dalam kehidupan keluarga-keluarga di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan. Yang bangkit adalah iman Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini juga kami khusus berdoa bagi pemerintah kami. Tuhan Kau memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi Bapak Presiden kami. Presiden Jokowi beserta dengan jajarannya, kepala daerah kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan beri mereka hikmat dan bijaksana untuk mengatasi persoalan ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami berkati pemerintah kami di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa bagi para medis yang menjadi garda terdepan. Tuhan, kami berdoa, kuatkanlah mereka, teguhkanlah iman mereka. Beri mereka kekuatan yang ekstra Tuhan. Pikiran yang jernih, kedamaian. Supaya mereka Tuhan masih terus bisa mengerjakan tanggung jawab yang begitu besar Tuhan. Tuhan kami berdoa dari tempat ini dan dari rumah kami masing-masing dalam nama Yesus. Semua tim medis yang ada di jemaat ini, yang kami kenal di kota ini. Semua tim medis bahkan yang tidak kami kenal maupun di bangsa kami maupun di bangsa-bangsa. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan memberikan kekuatan ekstra kepada mereka. Kedamaian, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Surgawi. Demikian juga kami berdoa Tuhan. Beberapa jemaat-Mu punya ide-ide yang kreatif. Membantu Tuhan. Ada yang membuat masker untuk para medis. Membuat buatan-buatan tangan untuk membantu Tuhan. Kami berdoa berkati ide-ide yang baru. Supaya kami juga boleh mengambil bahagian membantu pemerintah kami, membantu para medis. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar kami tidak berdiam diri, tetapi ikut ambil bahagian. Biar belas kasihan-Mu tercurah atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan,
Supaya juga sepanjang minggu-minggu ini umat-Mu terus berdoa. Sebab umat-Mu adalah umat yang berdoa. Kuasa doa itu luar biasa. Kuasa doa itu begitu hebat. Kuasa dosa itu begitu dahsyat Tuhan. Kami percaya Bapa, kuasa doa akan bekerja Bapa. Terima kasih Tuhan. Keselamatan bangsa-bangsa, keselamatan bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terjadi keselamatannya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berkati juga jemaat-Mu Tuhan yang mungkin sedang ada dalam kesulitan, kesusahan. Engkau Allah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan segala keperluan kehidupan kami. Biarlah kami juga Tuhan saling tolong menolong satu dengan yang lain. Di dalam nama Yesus. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri di rumahmu masing-masing. Dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari angkat tanganmu. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.